Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah fi sayyidil ayyam yaumul jumu'ah, di pemimpinnya para hari Jumat, hari pertama kali manusia diciptakan, hari manusia pertama itu kelak diwafatkan, hari tiupan sangkakala pertama kali kelak akan diperdengarkan, hari yang malamnya dan siangnya kita disunnahkan untuk memperbanyak bersolawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah hari di antara yang mulia karena dia adalah pemimpin para hari, waktu yang paling tepat bagi kita untuk mengevaluasi sejauh mana capaian-capaian terbaik kita menuju surganya Allah telah kita capai dan ikhtiarkan melalui amal-amal terbaik pada 7 hari yang lampau. Wabil khusus di bulan Sya'ban yang kita memohon keberkahan ini, Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan. Dan inilah hari yang paling tepat juga bagi kita untuk merencanakan ulang amal-amal unggulan, apalagi di atas yang sudah kita rawat. Sebagian kita telah merawat solat berjamaah 5 waktu dan mulai meninggalkan kebiasaan solat sendirian di tempat kerja atau di rumahnya. Di antara kita sudah mulai menapaki ketinggian dengan menambah solat-solat wajib dengan solat-solat sunnah, minimal qabliyah atau ba'diyah. Di antara kita sudah mulai ada yang menapaki rajin untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, tidak sekedar mengejar pahalanya. Di antara kita sudah banyak yang menapaki jalan-jalan terbaik dengan banyak berinfak di waktu pagi. Dan setiap manusia memiliki amal-amal terbaiknya. Maka fastabiqu al-khairat, berlomba-lombalah kita semua dalam kebaikan, karena sesungguhnya surga kita derajatnya adalah masing-masing bergantung seluruh ikhtiar kita hari ini. Dan sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan dengan seluruh amalnya tidak akan dihitung Allah kalau kita tidak membaguskan salat. Karena as-salat adalah kunci dari dihisapnya seluruh amal kebaikan kita. Tapi tidaklah dihisap amal salat itu, karena boleh jadi dia tidak sah. Karena apa? Karena kita tidak memperhatikan wudu. Bahkan banyak manusia yang melaksanakan salat tapi mereka tidak mendapatkan keberuntungan. Sinyal itu disampaikan Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun. Di awal surat itu dengan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman ketika dia salat dan tidak sekedar menunaikan kewajiban, tapi dia salat untuk juga yakni mengejar orientasi kekhusyuan, ketundukan. Dan kekhusyuan itu adalah satu tujuan kita dalam ibadah kita kepada Allah. Karena Allah tidak ingin diduakan. Mereka yang tidak khusyuk berarti dalam pandangan jiwanya dia memiliki pandangan yang lain pada saat bersamaan selain Allah Subhanahu wa taala.
Padahal dalam Quran surat Thaha, surat ke-20 ayat 14, Allah tegaskan tentang dirinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku dan hanya akulah Allah itu. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Tidak ada yang aku takuti, yang aku cari akreditasinya, yang aku cari keridoannya kecuali Allah. Maka sembahlah aku. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Maka tegakkanlah salat untuk mengingatku. Ternyata sebentar saja kita keluar dari masjid, kita bahkan sudah lupa dengan Allah. Maka 5 kali sehari Allah Subhanahu wa taala mengundang kita. Aku siap untuk mendengarkan keluh kesahmu. Aku siap memelukmu dengan kedamaian. Dan itulah di antara panggilan Allah, mari kita salat, mari kita salat, sebuah makna yang diambil dari bahasa Arab, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Maka yang memanggil sejatinya adalah Allah, tapi yang mengumandangkannya adalah seorang manusia yang lehernya kelak akan indah di surganya Allah Subhanahu wa taala, karena dari lehernya datang manusia-manusia yang teringat bahwa mereka butuh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah kita baguskan paradigma kita tentang Allah, kita pun datang ke masjidnya Allah sesuai apa yang Allah ridhai. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak keturunan Adam, datanglah ke masjid dengan pakaian yang terbaik, karena engkau ingin menghadap Allah. Seandainya engkau datang menghadap manusia dalam panggilan pejabat, panggilan pesta pernikahan, panggilan sumpah jabatan, engkau bisa memberikan pakaian yang terbaik, maka di mana keadilanmu ketika engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian setelah kita luruskan jiwa kita, kita baguskan pakaian kita, kita pun diundang Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan fisik kita dari bau dan dari kotoran. Dan kemudian kita diminta untuk mensucikan jiwa kita, bahkan ketika kita sedang membersihkan jasad kita. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dengan matan yang panjang, Nabi SAW pernah bersabda, idza tawaddaa al-'abdul muslim awil mu'min faghassala wajhahu fakharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainihi ma'al ma' aw akhir qatril ma' ila akhir al-hadis. Nabi SAW bersabda, jika seorang hamba dia berwudu dan kemudian dia katakan mencuci wajahnya, membasuh wajahnya, maka keluarlah dari berkah basuhan air itu kotoran-kotoran yang ada dari wajahnya. Dari matanya keluar kotoran itu, hingga bahkan tetesan air terakhir wudu itu dia akan membersihkan kotoran-kotoran yang datang dari wajah. Hadis ini mengajak kepada kita bukan sekedar membaguskan wudu secara fisik, tapi hadis ini mengingatkan kepada kita untuk membaguskan wudu secara metafisik. Bukan sekedar melihat apa yang bisa terlihat oleh basar, tapi juga agar basirah kita difungsikan untuk melihat. Seakan-akan kita melihat kotoran wajah kita dari pandangan yang tadi kita berikan kepada sesuatu yang batil, wajah yang kemudian kita banggakan di hadapan manusia, semua itu kita bersihkan, kita sucikan, dan kotoran itu terlihat jatuh ke dalam lubang pembuangan air. Dari sini Nabi SAW mengajak kepada kita untuk membersihkan jiwa kita sebelum kita melaksanakan salat, karena as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Ketika Nabi SAW dimi'rajkan dahulu,
Dibersihkan dahulu jantungnya di usia 50 tahun di Al-Hatim, di pinggir Ka'bah. Maka umatnya dapat mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali dia menghamparkan sajadah dengan terlebih dahulu mensucikan jiwanya. Maka seorang ulama hadis yang sangat menguasai Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, membimbing umat ini untuk tidak meremehkan masalah wudu, karena wudu pangkal kekhusyuan. Wudu dia kunci sahnya daripada solat itu sendiri. Al-Imam An-Nawawi mengingatkan untuk berniat dengan wudu supaya engkau lebih serius. Bahkan boleh dilafazkan misalkan nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, tapi niat itu ada di dalam hati. Ketika kita mencuci tangan kita, maka hadirkanlah satu perasaan paradigma. Ya, beliau mengajarkan dalam bahasa Arab, Allahumma hfaz yadayya, ya Allah, jagalah tanganku, min ma'asika kullih, dari segala bentuk kemaksiatan. Mungkin kita tidak menghafal doa ini, tapi hadirkan perasaan dalam jiwa kita, ya Allah, jaga tanganku ini. Dari tangan ini kadang sering menyuap manusia dengan amplop, sering menandatangani tanda tangan yang menyebabkan kerusakan alam, sering memukul manusia yang tidak berhak untuk dipukul, dan seterusnya. Banyak kejahatan dilakukan oleh tangan ini. Ya Allah, jaga tangan ini dari segala bentuk kemaksiatan. Ketika kita berkumur-kumur, maka kita sadar bahwa mulut kita mungkin baru saja berbicara kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang buruk, bahkan mungkin kata-kata yang kotor. Misalkan tolol, goblok, anjir, anjay, anjing, sisi anjing, dan seterusnya. Wal'iyadu billah. Sungguh mereka yang terbiasa mengucapkan kata-kata ini, sadarilah bahwa boleh jadi engkau jarang mengucapkan hasbunallah, masya Allah, tabarakallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Maka setiap kali kita kumur-kumur, kita berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Al-Imam Nawawi mengajarkan kepada kita, ya Allah, bantu aku untuk lebih mudah menyebut nama-Mu dan mensyukuri nikmat-Mu daripada mengucapkan lakop-lakop hewan yang telah Engkau haramkan ya Rabbana. Ketika kita menghirup air hidung, istinsyak dan istinsar, bukan menyentuh air ke hidung, tapi menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya, hendaknya kita berdoa, Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, mudahkan hidung ini kelak dapat menghirup harumnya surga. Ketika kita mengeluarkannya, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu disempatkan untuk menghirup bau busuknya neraka. Ketika kita mencuci wajah kita, kita berdoa kepada Allah, Allahumma bayyid wajhi yauma tabayyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, jadikan wajahku ini bersinar sehingga mudah dikenali oleh Nabi SAW yang kelak akan mengenali umat ini karena bekas-bekas wudu. Pada hari di mana orang-orang yang beruntung wajahnya bersinar dan orang-orang yang merugi wajah-wajahnya gelap. Ketika kita mencuci kepala kita, sambil kemudian memasukkan tangan kita membersihkan bagian telinga kita dalam sekali sapuan, kita berdoa, Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, haramkan rambutku dan kulitku dari api nerakanya Allah. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ma ahsana. Jadikan ya Allah aku hamba yang telingaku ini hanya mendengar kata-kata yang baik, sehingga aku bisa dimudahkan untuk memilih amal terbaik dari kata-kata terbaik yang kudengar. Dan ketika kita mencuci tangan kita, bukan menendang-nendang air, tapi mencuci air kita dan memastikan tidak ada sehelai benang kulit pun yang tidak terbasahi dengan air. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma tsabbit qadamayya 'ala sirat yauma tazillu fihi al-aqdam. Ya Allah, teguhkan kaki ini ya Allah, agar bisa menapaki jalan sirat menuju surga-Mu. Pada hari di mana kelak ada orang-orang yang Engkau takdirkan terpeleset dari siratal mustaqim.
Maka kemudian kita pun menyelesaikan rangkaian ritual wudu dengan apa yang Nabi SAW telah bimbing kepada kita itu, dengan target mensucikan jiwa kita. Dan kemudian kita keluar melangkah menghadapkan jiwa kita ke kiblat, dan kemudian kita mendeklarasikan 3 perkara. 1, deklarasi syahadat kembali. Kalimat pertama yang keluar setelah jiwa kita bersih adalah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kita mendeklarasikan bahwa kesadaran kami banyak kesalahan dalam hidup, tapi kami tahu sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bersegera bertaubat. Allahumma ja'alni minat tawabin. Dan deklarasi yang ketiga adalah merawat tidak sekedar menjaga fisik kita, tapi selalu menjaga hati dan jiwa kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tak ada lagi yang kita bisa harapkan untuk keberuntungan kita pada hari di mana yang beruntung hanyalah orang-orang yang datang kepadanya dengan hati yang bersih. Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang menikmati setiap ritual-ritual yang kita lakukan, wabil khusus yang asasi seperti niat, wudu, salat, zikir dan doa. Karena dengan itulah amal-amal kita akan kemudian menjadi amal-amal yang berkah ketika dia diawali dengan charger yang mendekatkan konektivitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, rawatlah kejujuranmu, integritasmu dengan selalu berkumpul bersama orang-orang yang jujur, berintegritas di atas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu aidha innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma rabbana ja'alna wa auladana min ahlil Qur'an. Allahumma inna na'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fih. Allahumma ansuril muslimin al mustat'afina mazlumin ala ardi Filistin wa ala ardi Sudan wa ala ardi biladina hada Indonesia. Allahumma harril masjidil aqsa ila rihabil muslimin
birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una. Aqimis salah.